Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang gagasan utama. Langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Nah, ini kita langsung baca pertanyaannya. Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah kalau kita mencari ide pokok, maka mana ini? Bentar. Nah, kalau kita mencari ide pokok paragraf, maka triknya kita baca dua kalimat dulu. Nah, ini kalimat pertama. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Kemudian kita baca kalimat kedua. Sepeda motor menggunakan bahan bakar Pertalite. Ini kalimat kedua. Apakah kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama? Nah, ciri-cirinya itu seperti ini. Ini yang pertama, ciri-ciri pertama ya. Umum. Nah, kemudian khusus. Mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus. Contohnya, bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak. Ini kan lebih umum. Sedangkan spesifiknya, bahan bakarnya itu apa? Bahan bakarnya bahan bakar Pertalite. Nah, bahan bakar Pertalite itu merupakan jenis dari merupakan bahan bakar gitu loh. Jadi jenis-jenis bahan bakar minyak itu antara lain bahan bakar Pertalite, terus kemudian solar, Pertamax, terus apa lagi? Minyak gas, bukan minyak gas, minyak tanah, bahan bakar minyak tanah. Nah, ini merupakan jenis-jenis macam-macam dari bahan bakar. Jadi bahan bakar minyak itu adalah sesuatu yang lebih umum. Sedangkan yang lebih khusus itu adalah ini, bahan bakar Pertalite ini khusus. Nah, nanti bahan bakar minyak ini juga bisa menjadi sesuatu yang khusus. Contohnya bahan bakar, di sini bahan bakar. Nah, bahan bakar ini jenisnya bisa bahan bakar minyak, bahan bakar kayu misal, atau bahan bakar gas. Kalau seperti ini, bahan bakar ini umum, sedangkan bahan bakar minyak, kayu, gas ini khusus. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam kasus soal ini, bahan bakar minyak ini termasuk umum, sedangkan yang khusus itu bahan bakar Pertalite, solar, Pertamax, minyak tanah, itu merupakan bahan bakar yang khusus. Jadi kalimat 2 ini apakah menjelaskan kalimat pertama? Nah, di sini kalimat pertama ada bahan bakar minyak, sedangkan kalimat kedua ada bahan bakar Pertalite. Berarti bahan bakar Pertalite ini merupakan jenis dari bahan bakar minyak. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Kalau kalimat pertama ini merupakan kalimat yang dijelaskan, berarti kalimat pertama ini kalimat utama. Sedangkan kalimat yang menjelaskan, dalam kasus ini kalimat nomor 2 ini disebut kalimat penjelas.
ide pokok itu berada di kalimat utama. Ide pokok berada di kalimat utama. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah tentunya ada di kalimat utama. A. Berbagai jenis kendaraan. Oh, bukan masalah kendaraan. Bahkan ini kita belum membaca ini, kendaraan. B. Bahan bakar rumah tangga. Oh, tidak. Kita belum membaca tentang rumah tangga. Yang C. Kegunaan bahan bakar minyak. Nah, ini ada kata-kata bahan bakar minyak. Di kalimat 1 ada kata-kata bahan bakar minyak. Nah, ini kemungkinan. Ini kita keep dulu. D. Manfaat pertalite dan minyak tanah. Minyak tanah belum kita baca. Berarti ini bukan. D. Ibu menggunakan minyak tanah. Nah, ini minyak tanah belum kita baca. Tentunya bukan ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah C. Ini jawaban C ya. Mari kita lanjutkan membacanya. Ini pembahasannya tambahan. Kalau kalimat ketiga, coba kita perhatikan. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Nah, ini ada kata-kata bahan bakar solar. Berarti ini merupakan penjelasan dari bahan bakar minyak. Kemudian kalimat keempat, ini kalimat ketiga. Kalimat keempat, pesawat terbang menggunakan aftur. Nah, aftur ini merupakan bagian dari bahan bakar minyak. Kalimat kelima, ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah. Nah, minyak tanah ini juga merupakan bagian dari bahan bakar minyak. Jadi, kalimat utamanya itu kalimat pertama. Sedangkan ide pokoknya adalah tentang bahan bakar minyak. Lanjut nomor 2. Ide pokok bacaan di atas adalah ide pokok, berarti ada di kalimat utama. Berada di kalimat utama. Kita baca kalimat pertama. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Ini kalimat pertama. Kemudian, pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Ini kalimat kedua. Nah, coba kita perhatikan di kalimat kedua. Pupuk tersebut. Nah, tersebut ini apa? Tersebut ini kembali ke mana ini? Kembali ke organik. Nah, jadi pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Berarti kalau tersebut ini kembali ke organik, merujuk kepada organik. Kalau kita baca pupuk organik dapat berasal dari kotoran hewan. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Kalau kalimat pertama ini dijelaskan kalimat kedua, berarti kalimat pertama ini adalah kalimat utama. Sedangkan kalimat kedua adalah kalimat penjelas. Ide pokok ada di kalimat utama. A. Pupuk dari kotoran hewan. Ini berada tentang kotoran hewan, ini berada di kalimat kedua, bukan di kalimat pertama, bukan di kalimat utama. Berarti bukan ini jawabannya. B. Sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup belum dibaca. Ini kita belum membacanya tentang makhluk hidup. C. Kotoran manusia dapat dijadikan pupuk. Kita belum membaca tentang kotoran manusia, berarti bukan. D. Pengertian pupuk organik. Nah, di sini ada pupuk organik. Di kalimat utama, pupuk organik, membahas pupuk organik. Oke, kita keep. Pupuk organik yang berasal dari sistem tumbuh. Pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, misalnya tanaman orok-orok. Tanaman orok-orok belum kita baca. Ya, berarti bukan ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Di kalimat ketiga, selain itu, nah itu ini kembali kemana? Itu ini merujuk ke kalimat kedua. Kalau kita baca, selain berasal dari kotoran hewan, nah ini, selain berasal dari kotoran hewan, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk jenis ini. Jenis ini maksudnya apa? Ini merujuk ke organik. Nah, kalau kita baca ya, kita
kita buka. Selain itu, selain berasal dari kotoran hewan, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk jenis organik. Nah, kan pas. Berarti kalimat ketiga ini menjelaskan kalimat pertama. Kemudian ada pula pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, misalnya tanaman orok-orok. Ya, ada pula pupuk organik. Ya, pupuk organik ini kan yang di kalimat pertama tadi itu pupuk organik. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Jadi jawabannya D, nomor 2. Lanjut nomor 3. Gagasan utama bacaan di atas adalah gagasan utama itu sama dengan ide pokok. Ide pokok berada di kalimat utama. Kita cari kalimat utamanya. Kalimat pertama, makanan berlemak jenuh akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan pengerasan, penyempitan, atau bahkan penyumbatan. Itu terjadi pada pembuluh darah jantung, arter koroneria. Ini kalimat kedua. Apakah kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama? Nah, di sini ada kata-kata kadar kolesterol. Sedangkan di kalimat kedua ada kadar kolesterol. Di kalimat pertama, ini kata-katanya kadar kolesterol. Tapi di kalimat kedua, kadar kolesterol yang tinggi. Berarti kalimat kedua ini lebih spesifik. Kalau kalimat pertama hanya kata-katanya kadar kolesterol, tetapi di kalimat kedua dispesifikkan, yaitu kadar kolesterol yang tinggi. Kemungkinan ada juga kadar kolesterol yang rendah, misal seperti kadar kolesterol. Nah, mungkin ada macam-macam kadar kolesterol yang seperti apa gitu ya. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Gagasan utama bacaan di atas adalah kalimat utamanya berada di kalimat pertama. A. Makanan yang berlemak jenuh. Di kalimat pertama apakah ada berlemak jenuh? Nah, ini makanan berlemak jenuh. Oke, kita keep dulu. B. Naiknya kadar kolesterol karena makanan berlemak jenuh. Kadar kolesterol makanan berlemak jenuh. Oke, kita keep dulu. Kolesterol tinggi menyebabkan stroke. Kolesterol tinggi ini ada di kalimat kedua, berarti bukan. D. Komplikasi yang terjadi dari tingginya kolesterol dalam darah. Komplikasi belum kita baca. E. Penyebab terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Stroke belum kita baca. Berarti antara A dan B. Mana yang benar? Kalimat kedua, apakah membicarakan tentang makanan yang berlemak? Tidak. Di kalimat kedua menjelaskan tentang kadar kolesterol. Berarti yang dijelaskan itu kadar kolesterol. Kalimat ide pokok itu mencakup apa yang dijelaskan di kalimat kedua. Berarti di A ini memang ada makanan yang berlemak, makanan berlemak jenuh. Ini ada, tetapi makanan berlemak jenuh ini tidak dijelaskan di kalimat kedua. Yang dijelaskan adalah tentang kadar kolesterol. Nah, B, naiknya kadar kolesterol. Nah, berarti jawabannya nomor 3 adalah yang B. Lanjut nomor 4. Kalimat utama paragraf pertama teks tersebut adalah, ini kalimat utama ya. Nah, kita cari kalimat utamanya. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Perubahan iklim tersebut, nah,
Perubahan iklim tersebut, perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia. Berarti perubahan iklim yang terjadi di penjuru dunia menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Nah, sudah ketemu. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan di kalimat pertama. Ini kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Apa artinya? Artinya kalimat utama ada di kalimat pertama, yaitu perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia. Langsung saja. Nah, mana yang sama? Kalau kalimat utama itu sama dengan kalimat yang ada di paragraf. Berarti perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ini adalah kalimat pertama. Lanjut nomor 5. Ide pokok paragraf tersebut, ide pokok atau gagasan utama. Ini berada di kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan, kalimat yang dijelaskan kalimat yang lain. Kita baca. Sampah plastik hingga kini masih menjadi masalah serius bagi Indonesia dan juga negara lain di Nusantara. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua. Di Nusantara, sampah plastik tak hanya dijumpai di wilayah darat, tetapi juga sudah menyebar luas ke wilayah laut yang luasnya mencapai 2/3 dari total luas Indonesia. Mana? Ini kalimat kedua. Apakah kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama? Kita lihat. Di Nusantara sampah plastik. Nah, ini sampah plastik tak hanya dijumpai di wilayah darat. Ini ada kata-kata sampah plastik. Di kalimat utama apakah ada kata-kata sampah plastik? Nah, ini sampah plastik. Apakah kalimat kedua ini menjelaskan tentang kalimat pertama? Sampah plastik hingga kini masih menjadi masalah serius bagi Indonesia dan negara lain di Nusantara. Berarti kalimat pertama ini membicarakan tentang sampah plastik menjadi masalah serius. Kemudian di kalimat 2, di Nusantara sampah plastik tak hanya dijumpai di wilayah darat. Apakah ini merupakan masalah? Ya, ini masalah. Tetapi juga sudah menyebar luas ke wilayah laut yang luasnya mencapai 2/3 dari total luas Indonesia. Nah, kalimat kedua ini juga merupakan masalah dari sampah plastik. Jadi, di kalimat pertama itu masalah sampah plastik. Di kalimat kedua, ini menjelaskan tentang masalah plastik. Masalah plastik yang sudah menyebar. Nah, masalah plastik tentang sudah menyebar 2/3 total luas total Indonesia. Ini lebih spesifik menjelaskan masalahnya itu. Di kalimat pertama hanya menjelaskan masalah, tetapi di kalimat kedua lebih spesifik lagi. Berarti kalimat utamanya berada di kalimat pertama. A. Sampah plastik menjadi persoalan serius. Sampah plastik persoalan serius. Kita keep dulu. Sampah menjadi ancaman kelestarian laut. Kelestarian laut belum kita baca. C. Sampah plastik tidak hanya ada di darat, tetapi juga di laut. Oke, kita keep dulu ini ya. Kita keep. D. Himbauan untuk terlibat dalam penanganan sampah plastik di lautan. Himbauan. Tentang himbauan belum kita baca.
Keterlibatan semua pihak dalam penanganan sampah plastik. Dalam masalah penanganan belum kita baca. Berarti antara A dan C. Kalau yang C, sampah plastik tidak hanya ada di darat, tetapi juga di laut. Ini berada di kalimat kedua. Merupakan kalimat penjelas, berarti bukan. Nah, tinggal A. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampah plastik menjadi persoalan serius. Oke, 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.